Halo, selamat datang kembali di saluran kami. Pernahkah Anda terbang dan terlintas di pikiran, berapa sebenarnya harga pesawat raksasa yang saya tumpangi ini? Jawabannya jauh lebih kompleks, dan angkanya sangat mengejutkan. Industri penerbangan adalah industri dengan skala modal terbesar. Dan harga satu unit pesawat komersial modern bisa berkisar dari ratusan miliar, hingga menyentuh angka triliunan rupiah. Berdasarkan data harga katalog terbaru untuk tahun 2025 dan 2026. Mari kita telusuri daftar harga jet dan pesawat komersial ini, mulai dari yang terkecil hingga yang paling mahal. Kita mulai dari kategori yang paling dasar. Pesawat regional dan jet kecil, ini adalah pesawat yang biasanya kita lihat melayani rute pendek, penerbangan perintis, atau menghubungkan kota-kota kecil. Rentang harganya berada di kisaran Rp300 miliar hingga Rp700 miliar. Di sini, kita akan menemukan pesawat baling-baling atau turboprop seperti yang sangat populer di Indonesia, yaitu Etihad model A342-600 yang menjadi kuda beban untuk rute antar pulau. Harganya sekitar Rp310 miliar. Kakaknya, Etihad 72-600 yang lebih besar dengan kapasitas hingga 70 penumpang. Dipatok sekitar Rp435 miliar. Sementara itu, jet regional kecil seperti Embraer E170 atau E175 yang efisien untuk penerbangan pendek di luar negeri, harganya sedikit lebih tinggi, berada di kisaran Rp400 miliar hingga Rp500 miliar. Selanjutnya, kita bergerak ke tulang punggung industri, kategori narrowbody atau lorong tunggal. Pesawat ini adalah yang paling sering kita tonton iklannya dan paling sering kita naiki, terutama jika Anda sering menggunakan maskapai berbiaya rendah. Harga untuk kategori ini melonjak tajam, berkisar antara 1 triliun hingga 2 triliun per unit. Dua raksasa yang mendominasi segmen ini adalah Airbus A320neo dan Boeing 737 MAX. Airbus A320neo yang dikenal sebagai pesawat lorong tunggal terlaris di dunia, memiliki harga katalog sekitar Rp1,7 triliun. Pesaing abadinya Boeing 737 MAX 8, harganya sedikit di atas, sekitar Rp1,8 triliun. Jika maskapai menginginkan kapasitas lebih besar, mereka beralih ke varian yang lebih panjang seperti Airbus A321neo, yang harganya sudah menembus angka Rp2 triliun. Angka ini mencerminkan teknologi mesin yang lebih canggih dan efisiensi bahan bakar yang jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Sekarang, kita memasuki liga berat. Kategori widebody atau badan lebar pesawat ini adalah monster langit yang dirancang khusus untuk penerbangan jarak jauh, melintasi benua, dan dilengkapi dengan 2 lorong kabin untuk menampung ratusan penumpang. Harga di kategori ini dimulai dari 3 triliun dan bisa melampaui 5 triliun. Ambil contoh Boeing 787-9 Dreamliner, yang terkenal dengan teknologi canggih dan efisiensi bahan bakarnya. Harga katalognya mencapai sekitar Rp4,4 triliun. Pesaingnya dari Eropa Airbus A350-900. Sebuah pesawat canggih yang sering digunakan untuk rute internasional utama, sedikit lebih mahal, mendekati Rp4,9 triliun. Dan yang terbesar Boeing 767-9 atau yang dikenal sebagai 777X. Salah satu pesawat bermesin ganda terbesar di dunia saat ini, harganya bisa melebihi Rp6 triliun. Ini adalah investasi yang sangat besar, menandakan kemampuan maskapai untuk mengoperasikan rute-rute paling premium di dunia. Namun, ada satu rahasia besar yang harus Anda ketahui. Harga yang kami sebutkan tadi adalah list price atau harga katalog. Harga sebenarnya yang dibayar oleh maskapai penerbangan hampir selalu jauh lebih rendah. Bahkan bisa mendapat diskon hingga 40 atau 50%. Mengapa? Karena ketika sebuah maskapai besar seperti Lion Air atau Garuda Indonesia memesan puluhan atau bahkan ratusan unit pesawat sekaligus, produsen seperti Boeing dan Airbus memberikan diskon pembelian massal yang fantastis. Selain itu, harga akhir juga sangat dipengaruhi oleh konfigurasi interior. Apakah maskapai memilih kursi kelas 1 yang mewah, sistem hiburan tercanggih, atau dapur pesawat yang minimalis? Semua penambahan ini dapat meningkatkan biaya puluhan miliar rupiah. Dan jangan lupakan faktor kurs mata uang. Semua transaksi pesawat dilakukan dalam dolar AED, sehingga fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar secara langsung dan signifikan mempengaruhi berapa triliun rupiah yang harus dibayar oleh maskapai lokal.
Jadi, meskipun harga katalog menunjukkan angka triliunan, harga bersihnya tetap merupakan angka yang luar biasa, merefleksikan teknologi, keamanan, dan kapasitas yang ditawarkan. Bagaimana? Apakah Anda kini memiliki gambaran sejelasnya mengenai betapa mahalnya modal untuk menjadi sebuah maskapai penerbangan? Jika Anda tertarik untuk mengetahui bagaimana maskapai bisa mengoperasikan pesawat mahal ini tanpa membelinya secara tunai, yaitu melalui skema sewa atau leasing, berikan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.